Bismillah, alhamdulillah, jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar, insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas karunia-Nya, dan sholawat senantiasa selalu tercurah kepada Nabi junjungan kita. Semoga kita semua selalu diberkahi kesehatan, kebahagiaan, dan keberhasilan di setiap langkah dan usaha kita. Dan semoga kita tidak mati, kecuali dalam kondisi beriman dan berislam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kita seringkali terjebak dalam rutinitas sehari-hari tanpa menyadari bahwa tindakan kita memiliki dampak besar terhadap kesehatan jasmani dan rohani kita. Dalam kehidupan ini, setiap perbuatan yang kita lakukan, baik atau buruk, akan selalu memiliki konsekuensi yang harus kita tanggung. Banyak di antara kita yang mengabaikan hubungan antara dosa-dosa yang dilakukan dan masalah kesehatan yang muncul, seperti sakit gigi yang sering dianggap sepele. Melalui pandangan spiritual dan tradisi Islam, kita diingatkan bahwa setiap dosa dapat memengaruhi keseimbangan tubuh dan jiwa kita. Inilah 10 dosa yang membuat sakit gigi, menurut tradisi dan spiritualitas Islam. Pertama, lisan yang buruk, termasuk ghibah dan namimah, merupakan salah satu dosa yang sering kali diabaikan oleh banyak orang. Dalam Islam, perbuatan ghibah sangat dilarang dan dianggap sebagai tindakan yang merugikan, baik bagi pelaku maupun yang dibicarakan. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Ayat ini menunjukkan bahwa ghibah adalah dosa yang tidak hanya merusak hubungan antar sesama, tetapi juga dapat mendatangkan keburukan bagi diri sendiri. Selain itu, perilaku namimah atau menyebarkan berita buruk tentang orang lain adalah tindakan yang memperparah situasi. Dalam hadits, Rasulullah bersabda, tidak akan masuk surga orang yang suka menyebarkan namimah. Hadits riwayat Muslim. Dengan kata lain, pelaku namimah akan menghadapi konsekuensi spiritual yang serius. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa lisan adalah anggota tubuh yang paling berbahaya, dan kesalahan yang terjadi melalui lisan dapat memiliki dampak negatif yang luas. Dalam pandangannya, lisan yang tidak terjaga dapat menjadi penyebab hilangnya keberkahan dalam hidup seseorang. Menurut para ahli, stres dan rasa bersalah akibat ghibah dapat berkontribusi pada masalah kesehatan, termasuk sakit gigi. Sakit gigi seringkali dikaitkan dengan ketegangan yang dihasilkan dari emosi negatif, seperti kemarahan dan kebencian. Pengalaman spiritual menunjukkan bahwa membersihkan lisan dari ghibah membawa ketenangan jiwa. Sufi, Al-Hallaj, pernah menyatakan bahwa lisan yang tajam melukai lebih dalam daripada pedang. Ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga kata-kata dan lisan dalam menjalani kehidupan yang damai. Dengan demikian, menyadari dampak dari ghibah dan namimah dapat membantu seseorang untuk lebih berhati-hati dalam berbicara. Dalam komunitas, perlunya komunikasi yang baik dan jujur menjadi sangat penting untuk mencegah munculnya ghibah. Memperbaiki cara berbicara adalah langkah pertama menuju kehidupan yang lebih sehat, baik fisik maupun spiritual. Penghormatan terhadap orang lain dan menghindari lisan yang buruk adalah fondasi untuk membangun hubungan yang harmonis. Dengan menjaga lisan, kita tidak hanya melindungi orang lain, tetapi juga diri kita sendiri dari konsekuensi dosa yang bisa mendatangkan penyakit. Oleh karena itu, membersihkan lisan dari ghibah dan namimah adalah langkah penting dalam menjaga kesehatan gigi dan jiwa. Kedua, menjaga kebersihan diri adalah aspek yang sangat penting dalam tradisi Islam. Kebersihan bukan hanya tentang penampilan fisik, tetapi juga tentang bagaimana kita merawat diri dan jiwa. Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Ayat ini menekankan pentingnya menjaga kebersihan, baik dari segi fisik maupun spiritual. Dalam hadits, Nabi Muhammad bersabda, kebersihan adalah sebagian dari iman. Hadits riwayat Muslim.
Ini menunjukkan bahwa menjaga kebersihan adalah bagian integral dari keimanan seorang Muslim. Kebersihan yang buruk dapat menjadi sumber berbagai penyakit, termasuk infeksi mulut dan sakit gigi. Para ulama seperti Ibn Qayyim mengungkapkan bahwa ketidakbersihan fisik dapat mencemari spiritualitas seseorang. Ketika kita tidak menjaga kebersihan, kita sebenarnya membuka pintu bagi penyakit fisik dan spiritual. Dalam pengalaman sehari-hari, orang yang tidak menjaga kebersihan seringkali mengalami masalah kesehatan yang lebih serius. Kesehatan mulut yang buruk dapat menyebabkan infeksi yang berujung pada sakit gigi. Para sufi juga menekankan pentingnya kebersihan sebagai bagian dari perjalanan spiritual. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengajarkan bahwa tubuh yang suci adalah wadah yang memungkinkan roh untuk dekat dengan Allah. Dengan menjaga kebersihan, kita menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi diri kita sendiri. Kebersihan yang baik juga mencerminkan rasa hormat kita terhadap diri sendiri dan orang lain. Melakukan ritual pembersihan, seperti wudhu, menjadi cara untuk menjaga kebersihan spiritual. Selain itu, menjaga kebersihan gigi dan mulut adalah bagian dari perawatan diri yang harus dilakukan setiap hari. Mengabaikan kebersihan dapat menyebabkan akumulasi bakteri yang berbahaya bagi kesehatan gigi. Dalam perspektif kesehatan, menjaga kebersihan mulut dapat mencegah berbagai masalah, termasuk gigi berlubang dan sakit gigi. Dengan demikian, menjaga kebersihan diri adalah langkah penting dalam menjaga kesehatan fisik dan spiritual secara keseluruhan. Ketiga, mengonsumsi makanan haram adalah tindakan yang sangat dilarang dalam Islam dan dapat berakibat buruk bagi kesehatan. Allah memperingatkan kita dalam Al-Quran, "Hai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi." Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Ayat ini menekankan pentingnya memilih makanan yang tidak hanya halal, tetapi juga baik untuk tubuh. Dalam hadits, Rasulullah menyatakan, setiap daging yang tumbuh dari barang haram, maka neraka lebih utama baginya. Hadits riwayat Tirmidzi. Hal ini menunjukkan bahwa makanan haram dapat membawa dampak negatif tidak hanya pada jiwa, tetapi juga pada kesehatan fisik. Ketika kita mengonsumsi makanan yang tidak halal, kita sebenarnya mencemari tubuh kita dengan zat-zat yang buruk. Dalam pandangan ulama, Imam Al-Nawawi menyatakan bahwa makanan haram dapat menutup hati dari hidayah dan berkah Allah. Selain itu, makanan haram juga dapat menjadi penyebab berbagai penyakit, termasuk sakit gigi. Bakteri yang berkembang akibat makanan tidak sehat dapat merusak kesehatan mulut dan gigi. Dalam pengalaman spiritual, menghindari makanan haram adalah bentuk ketaatan kepada Allah yang membawa berkah. Para sufi mengajarkan bahwa makanan haram merusak kecerdasan rohani dan mengganggu hubungan dengan Allah. Rumi pernah mengisyaratkan bahwa makanan haram seperti racun bagi tubuh fisik, memengaruhi kualitas jiwa dan pikiran. Dengan mengonsumsi makanan halal dan baik, kita menjaga diri dari berbagai penyakit fisik dan spiritual. Kesadaran tentang pentingnya makanan yang kita konsumsi adalah langkah pertama menuju kesehatan yang lebih baik. Dalam tradisi Islam, makanan juga dianggap sebagai bentuk ibadah dan pengabdian kepada Allah. Mengonsumsi makanan halal berarti kita menghormati perintah Allah dan menjaga kesehatan diri. Selain itu, pola makan yang sehat berkontribusi pada kesehatan gigi dan mulut. Dengan demikian, menjaga makanan yang kita konsumsi adalah salah satu cara untuk melindungi diri dari sakit gigi dan penyakit lainnya. Kesehatan fisik kita sangat dipengaruhi oleh apa yang kita makan dan bagaimana kita merawat tubuh kita. Oleh karena itu, penting untuk selalu memilih makanan yang halal dan baik demi kesehatan fisik dan spiritual yang optimal. Keempat, kebohongan adalah salah satu dosa besar yang dapat memiliki dampak serius pada kesehatan dan hubungan sosial. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman." Quran Surat An-Nahl ayat 105. Ini menunjukkan bahwa kebohongan tidak hanya merusak hubungan antar manusia, tetapi juga menjauhkan kita dari iman. Kebohongan dapat menyebabkan kehilangan kepercayaan dari orang lain, menciptakan kerusakan dalam hubungan. Dalam hadits, Rasulullah bersabda, "Jauhilah kebohongan, karena kebohongan membawa kepada keburukan, dan keburukan membawa kepada neraka." Hadits riwayat Bukhari. Dengan kata lain, kebohongan adalah jalan yang akan mengantarkan seseorang pada kebinasaan,
baik di dunia maupun di akhirat. Al-Ghazali menegaskan bahwa kebohongan adalah penyakit hati yang dapat mengganggu kesehatan fisik. Penelitian menunjukkan bahwa stres akibat berbohong dapat berkontribusi pada masalah kesehatan, termasuk sakit gigi. Ketidaktenangan jiwa yang dihasilkan dari kebohongan dapat mengakibatkan ketegangan dan rasa sakit di area mulut. Selain itu, kebohongan seringkali melibatkan manipulasi dan konflik yang dapat meningkatkan tekanan mental. Sufi besar, Jalaluddin Rumi, mengatakan bahwa kebohongan adalah penyakit rohani yang menular. Dalam pengalaman spiritual, menyampaikan kebenaran adalah bentuk kedekatan dengan Allah yang membawa ketenangan jiwa. Kebohongan menghilangkan keberkahan dari hidup, sedangkan kebenaran membawa pada kebaikan. Dengan menyadari dampak dari kebohongan, seseorang dapat berusaha untuk lebih jujur dalam ucapan dan tindakan. Dalam komunitas, pentingnya komunikasi yang jujur akan membantu menciptakan hubungan yang sehat. Kebohongan bukan hanya menyakiti orang lain, tetapi juga merugikan diri sendiri dalam bentuk penyakit fisik dan spiritual. Menghadapi kebenaran dan menerima kesalahan adalah langkah pertama menuju penyembuhan. Dalam praktik sehari-hari, menjunjung tinggi kejujuran adalah cara untuk menjaga kesehatan jiwa dan raga. Dengan demikian, menghindari kebohongan adalah kunci untuk mencapai kedamaian dalam hidup dan menjaga kesehatan gigi. Oleh karena itu, jujur dalam setiap aspek kehidupan adalah langkah penting untuk menjaga kesehatan secara menyeluruh. Kelima, iri dan dengki adalah sifat buruk yang dapat merusak hubungan sosial dan kesehatan individu. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Ataukah mereka dengki kepada manusia karena karunia yang telah Allah berikan kepada mereka?" Quran Surat An-Nisa ayat 54. Ayat ini menunjukkan bahwa iri hati dapat menghalangi kita dari merasakan kebahagiaan dan keberkahan. Kebencian dan iri hanya akan membawa kepada kehampaan jiwa dan masalah kesehatan. Dalam hadits, Rasulullah bersabda, "Janganlah kalian saling dengki dan janganlah saling membenci." Hadits riwayat Muslim. Ini menekankan pentingnya menjaga hubungan baik dengan orang lain dan menghindari perasaan negatif. Imam Asyuti menyatakan bahwa iri hati adalah sumber dari berbagai penyakit hati dan fisik. Stres yang disebabkan oleh perasaan iri dapat berdampak langsung pada kesehatan tubuh, termasuk sakit gigi. Para ahli juga mencatat bahwa emosi negatif seperti iri dapat menyebabkan ketegangan otot dan masalah kesehatan lainnya. Dalam pengalaman spiritual, melepaskan perasaan iri adalah langkah menuju kebebasan jiwa. Sufi, Abu Yazid Al-Bustami, menjelaskan bahwa dengki adalah penghalang terbesar dalam mencapai kebersihan hati. Dengan mengembangkan sikap syukur dan menerima keberhasilan orang lain, kita dapat menyembuhkan diri dari perasaan negatif. Melalui praktik ini, kesehatan fisik dan spiritual kita akan meningkat secara signifikan. Menghindari iri dan dengki berarti memilih untuk hidup dalam kedamaian dan kebahagiaan. Menghargai apa yang dimiliki dan bersyukur atas karunia yang diberikan akan membantu mengurangi perasaan tidak puas. Dengan demikian, mengembangkan sikap positif adalah kunci untuk menjaga kesehatan jiwa dan fisik. Iri hati tidak hanya mempengaruhi hubungan antar manusia, tetapi juga dapat menyebabkan masalah kesehatan yang serius. Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus berusaha untuk berempati dan mendukung keberhasilan orang lain. Hal ini akan membantu kita membangun jaringan sosial yang sehat dan mendukung kesehatan mental. Oleh karena itu, melepaskan perasaan iri dan menggantinya dengan sikap syukur adalah langkah penting untuk mencapai kesejahteraan fisik dan spiritual. Keenam, mengabaikan sedekah dan zakat adalah dosa yang dapat membawa dampak buruk bagi kesehatan dan kesejahteraan. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka." Quran Surat At-Taubah ayat 103. Ayat ini menekankan pentingnya zakat sebagai cara untuk menyucikan harta dan jiwa. Dalam hadits, Rasulullah bersabda, "Obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah." Hadits riwayat Tabrani. Ini menunjukkan bahwa sedekah tidak hanya bermanfaat bagi penerima, tetapi juga bagi pemberi. Imam An-Nawawi berpendapat bahwa ketidakpatuhan terhadap zakat akan menyebabkan berkah berkurang, baik dalam kesehatan maupun kehidupan secara keseluruhan. Menurut para ulama, mengabaikan sedekah dapat mengakibatkan penurunan kesehatan fisik.
Sedekah dan zakat juga merupakan bentuk investasi spiritual yang dapat membawa kebaikan dalam hidup. Sufi, Fudail bin Iyad, mengajarkan bahwa sedekah adalah cara untuk menyucikan diri dari dosa-dosa duniawi yang bisa berdampak pada fisik. Dalam praktiknya, sedekah yang dikeluarkan dengan ikhlas dapat membawa ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup. Banyak orang yang merasakan perbaikan kesehatan setelah rutin memberikan sedekah, baik dari segi fisik maupun mental. Sedekah dapat mengurangi stres dan meningkatkan kualitas hidup, termasuk kesehatan gigi. Ketika kita berbuat baik, kita tidak hanya membantu orang lain, tetapi juga mendatangkan berkah bagi diri sendiri. Selain itu, sedekah membantu kita untuk lebih bersyukur atas apa yang kita miliki. Dalam komunitas, sedekah menjadi bentuk solidaritas yang memperkuat ikatan sosial. Dengan berbagi, kita menciptakan lingkungan yang lebih baik dan lebih sehat bagi semua orang. Mengabaikan zakat dan sedekah dapat menyebabkan jiwa merasa tertekan dan tidak bahagia. Dalam jangka panjang, ini dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan membawa kepada berbagai penyakit. Oleh karena itu, penting untuk menjalankan kewajiban zakat dan bersedekah demi kesehatan jiwa dan raga. Dengan bersedekah, kita tidak hanya menyucikan harta, tetapi juga menjaga kesehatan dan kebahagiaan diri sendiri. Ketujuh, zina dan pergaulan bebas adalah tindakan yang sangat dilarang dalam Islam dan dapat membawa dampak negatif bagi kesehatan. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan janganlah kalian mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji." Quran Surat Al-Isra ayat 32. Ayat ini menegaskan bahwa zina adalah dosa besar yang dapat merusak kehidupan individu dan masyarakat. Dalam hadits, Nabi Muhammad bersabda, "Apabila seseorang berzina, keluarlah iman darinya seperti keluar kain dari tubuhnya." Hadits riwayat Abu Dawud. Ini menunjukkan bahwa zina tidak hanya berdampak pada hubungan dengan Allah, tetapi juga pada kesehatan jiwa dan raga. Ibn Qayyim menjelaskan bahwa zina tidak hanya merusak jiwa tetapi juga membawa penyakit fisik sebagai bentuk hukuman ilahi. Penyakit menular seksual adalah salah satu contoh dampak fisik dari pergaulan bebas yang merugikan. Selain itu, kesehatan mental seringkali terganggu akibat penyesalan dan rasa bersalah yang ditimbulkan oleh perbuatan zina. Pengalaman spiritual menunjukkan bahwa menjauhi zina adalah bentuk perlindungan diri dari kehampaan jiwa. Para sufi, seperti Al-Harawi, menekankan bahwa dosa zina akan mengotori ruh seseorang dan menyebabkan penyakit spiritual. Dalam pandangan mereka, dosa ini menghalangi seseorang untuk meraih kedekatan dengan Allah. Sakit gigi dapat menjadi salah satu gejala dari ketegangan mental akibat pergaulan bebas yang tidak sehat. Ketika jiwa tidak damai, tubuh pun dapat mengalami gangguan kesehatan yang nyata. Melalui pengendalian diri dan menjaga kesucian, kita dapat melindungi kesehatan fisik dan spiritual. Dalam praktik sehari-hari, menjaga diri dari pergaulan bebas adalah cara untuk menghormati diri dan Allah. Dengan demikian, kita menciptakan ruang bagi cinta yang suci dan hubungan yang berkualitas. Menghindari zina adalah langkah penting dalam menjaga kehormatan dan integritas diri. Dalam konteks ini, penting untuk membangun hubungan yang sehat berdasarkan kejujuran dan saling menghormati. Dengan menjaga diri dari zina, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga orang lain dari dampak negatif. Oleh karena itu, menjauh dari zina adalah langkah fundamental dalam menjaga kesehatan dan keselamatan jiwa. Kedelapan, menolak kebenaran dan berbuat aniaya adalah dua sikap yang dapat membawa konsekuensi serius bagi kesehatan dan hubungan sosial. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya." Quran Surat Al-Araf ayat 56. Ayat ini menegaskan bahwa tindakan aniaya hanya akan membawa kepada kehancuran dan penderitaan. Dalam hadits, Rasulullah mengingatkan, orang yang sombong adalah orang yang menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Hadits riwayat Muslim. Ini menunjukkan bahwa menolak kebenaran bukan hanya tindakan yang salah, tetapi juga berdampak pada jiwa dan kesehatan. Al-Ghazali menyatakan bahwa berbuat aniaya akan menyebabkan kehancuran, baik dalam aspek spiritual maupun fisik. Kebencian dan konflik yang muncul akibat aniaya dapat menimbulkan stres dan masalah kesehatan. Penelitian menunjukkan bahwa individu yang berbuat aniaya sering mengalami gangguan kesehatan,
termasuk sakit gigi. Ketidakadilan dan penolakan terhadap kebenaran menciptakan ketegangan yang berbahaya bagi kesehatan mental. Dalam pengalaman spiritual, menerima kebenaran dan berbuat adil adalah bentuk pengabdian kepada Allah. Ibn Arabi mengajarkan bahwa kedamaian sejati hanya datang dari keadilan dan kebenaran. Menghargai kebenaran dan menjalani hidup dengan adil dapat membawa kedamaian dalam jiwa dan kesehatan tubuh. Dalam praktik sehari-hari, menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran sangat penting untuk membangun hubungan yang sehat. Dengan menjauhi aniaya, kita menciptakan lingkungan yang harmonis dan mendukung kesejahteraan bersama. Dalam konteks ini, penting untuk mengembangkan sikap empati dan pengertian terhadap orang lain. Tindakan aniaya bukan hanya merugikan orang lain, tetapi juga merugikan diri sendiri dalam bentuk penyakit fisik dan spiritual. Oleh karena itu, penting untuk berkomitmen pada kejujuran dan keadilan dalam setiap tindakan. Menolak kebenaran hanya akan membawa kepada penyesalan dan penderitaan yang berkepanjangan. Dengan menjalani hidup berdasarkan kebenaran, kita dapat menjaga kesehatan fisik dan mental secara bersamaan. Maka dari itu, memilih untuk menegakkan keadilan dan menerima kebenaran adalah langkah kunci untuk mencapai kesejahteraan sejati. Kesembilan, kesombongan adalah salah satu sifat tercela yang dapat membawa dampak negatif pada kesehatan dan hubungan antar manusia. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong." Quran Surat Luqman ayat 18. Ayat ini menunjukkan bahwa kesombongan bukan hanya dianggap buruk secara moral, tetapi juga dapat merusak hubungan sosial. Dalam hadits, Rasulullah bersabda, "Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walau sebesar biji sawi." Hadits riwayat Muslim. Ini menandakan bahwa sifat sombong dapat menghalangi seseorang dari meraih kebahagiaan dan keselamatan. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa kesombongan adalah penyakit hati yang dapat menyebabkan berbagai penyakit fisik. Rasa sombong seringkali disertai dengan stres dan ketegangan yang dapat berkontribusi pada masalah kesehatan. Para ahli kesehatan juga mencatat bahwa emosi negatif akibat kesombongan dapat berpengaruh pada kesehatan mulut, termasuk sakit gigi. Dalam pengalaman spiritual, melepaskan kesombongan adalah langkah penting untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sufi besar, Al-Bustami, menegaskan bahwa kesombongan memisahkan manusia dari Allah dan dari kebaikan. Ketika kita merasa sombong, kita mengabaikan pentingnya menghormati dan menghargai orang lain. Kesombongan seringkali menciptakan ketidakpuasan yang mendalam dalam jiwa, yang berdampak pada kesehatan mental. Dalam praktik sehari-hari, merendahkan hati dan menghargai orang lain adalah cara untuk menghindari sifat sombong. Dengan menumbuhkan sikap rendah hati, kita tidak hanya melindungi diri dari kesombongan, tetapi juga meningkatkan kesehatan jiwa. Kesadaran akan kelemahan dan keterbatasan diri membantu kita untuk lebih bersyukur dan menghargai kehidupan. Dalam hal ini, penting untuk mengembangkan hubungan yang sehat berdasarkan saling menghormati. Sifat sombong bukan hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga dapat menyebabkan perpecahan dalam komunitas. Oleh karena itu, penting untuk berusaha untuk selalu rendah hati dan menerima kebenaran. Dalam konteks kesehatan, memilih untuk menghindari kesombongan adalah langkah penting dalam menjaga kesehatan mental dan fisik. Maka dari itu, merendahkan diri dan menghargai orang lain adalah langkah esensial untuk mencapai kesejahteraan. Kesepuluh, mengabaikan doa dan syukur adalah salah satu kesalahan fatal yang dapat mengakibatkan penurunan kesehatan dan kebahagiaan. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu." Quran Surat Ibrahim ayat 7. Ayat ini menunjukkan bahwa syukur adalah kunci untuk mendapatkan lebih banyak berkah dan nikmat dari Allah. Dalam hadits, Rasulullah bersabda, "Barang siapa tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah." Hadits riwayat Abu Dawud. Hal ini menekankan bahwa rasa syukur harus diungkapkan tidak hanya kepada Allah, tetapi juga kepada sesama. Orang yang rutin berdoa dan bersyukur cenderung memiliki tingkat stres yang lebih rendah dan kesehatan yang lebih baik. Penelitian menunjukkan bahwa praktik syukur dapat meningkatkan kesehatan mental dan fisik. Sufi mengajarkan bahwa syukur adalah penyembuh hati, sementara doa adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah.
Dalam pengalaman spiritual, mereka yang bersyukur seringkali merasakan ketenangan dan kebahagiaan yang mendalam. Mengabaikan doa dan syukur dapat membuat seseorang merasa kosong dan tidak bahagia, yang berdampak pada kesehatan fisik. Sakit gigi seringkali dikaitkan dengan ketegangan emosional akibat kurangnya rasa syukur. Dalam tradisi Islam, doa dan syukur bukan hanya bentuk ibadah, tetapi juga cara untuk menjaga kesehatan jiwa. Dengan bersyukur, kita membuka pintu untuk menerima lebih banyak nikmat dari Allah. Mengingatkan diri untuk selalu berdoa dan bersyukur adalah langkah penting dalam menjaga keseimbangan hidup. Dalam konteks kesehatan, syukur berfungsi sebagai pengingat untuk menghargai nikmat yang telah diberikan. Dalam praktik sehari-hari, mengucapkan terima kasih kepada orang lain dapat memperkuat hubungan sosial dan meningkatkan kesehatan mental. Ketika kita berdoa dan bersyukur, kita menciptakan energi positif yang dapat mendatangkan keberkahan. Oleh karena itu, penting untuk menjalani hidup dengan penuh rasa syukur dan kesadaran. Mengabaikan doa dan syukur dapat menyebabkan kehilangan arah dan kebahagiaan dalam hidup. Dengan demikian, menjaga hubungan yang baik dengan Allah melalui doa dan syukur adalah langkah kunci untuk kesehatan dan kesejahteraan. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga yang menyimak sampai akhir terhindar dari neraka dan dimasukkan dalam surganya.